Saudara-saudara, mari kita sekarang membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Kita sudah memakai 8 kali khotbah menyelesaikan ayat 1 sampai ayat 4 tentang kristologi kosmis. Kristologi yang dikenal daripada dia melampaui segala sesuatu di dalam alam semesta. The historical Jesus, cosmic Christ, transcendent God. Sekarang kita akan membaca dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saudara-saudara, ayat ke-4 saya membaca, 5 dan 6 saudara-saudara semua membaca. Jauh lebih tinggi daripada malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. 5 dan 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadikan bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Sekali lagi ayat ke-5 dan 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat Tuhan Allah pernah berkata, engkaulah anakku, dan hari ini juga aku telah melahirkan engkau, dan aku akan menjadi bapa dia, dan dia akan menjadi anakku. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada hari ini engkau sekali lagi membawa kami, mengumpulkan kami, dan memberikan kekuatan kami untuk datang kepadamu. Kami berdoa kiranya engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Beri pengertian, kesadaran kepada kami, supaya kami dikonsentrasikan kepada anugerah yang terbesar, karunia Allah kepada dunia yang teragung, yaitu rahasia ibadat kami, di mana Allah inkarnasi menjadi manusia. Dengar doa kami Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang hina, pakailah dia. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam pendahuluan bahwa Kristus lebih tinggi dari segala malaikat, terdapat istilah jauh lebih. Jauh lebih. Ini mengindikasikan bukan sesuatu perbedaan kuantitatif, tapi perbedaan kualitatif. Saudara-saudara, perbedaan kuantitatif bukanlah perbedaan kualitatif. Perbedaan kualitatif bukanlah perbedaan kuantitatif. Dan kualitatif mempunyai perbedaan dengan kuantitatif di dalam perbedaan. Perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif sendirinya adalah mutlak perbedaan kualitatif. Itu sebab Alkitab berkali-kali berkata kepada kita, hal yang sulit dan melampaui kemungkinan manusia memakai literatur dan bahasa untuk mencetuskannya. Maka di dalam Alkitab mengatakan, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi, maka kehendakku lebih tinggi dari kehendakmu. Jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Di dalam istilah langit bumi itu sebenarnya memberitahu kepada kita tidak ada koneksi yang mungkin diberikan oleh manusia untuk mencapainya. Tidak ada hubungan yang mungkin berinisiatif daripada tenaga, daya, pikiran, otak manusia yang dicipta yang terbatas untuk menerobosnya. Itulah sebab menara Babel tidak bisa jadi, karena yang di bumi itu di bumi, yang di surga itu di surga. Langit dan bumi mempunyai perbedaan yang bersifat kualitatif. Saudara-saudara, melalui kalimat itu kita melihat lagi di dalam pengkhotbah Tuhan berkata, kamu di bumi dan Allah di surga, janganlah banyak bicara. Semua perkataanmu harus dihitung. Dan jikalau kau janji, kau bernasar, kau berjanji di hadapan Tuhan, lakukan semua yang kau janjikan. Karena apa? Karena Allah bukan seperti manusia. Dia ada di surga, engkau di bumi, engkau jangan main-main. Surga dan bumi mempunyai qualitative difference. Itu namanya sesuatu transcendence yang tidak mungkin dicapai melalui inisiatif manusia dan potensi manusia untuk mendapatkannya. Saudara-saudara, dengan demikian maka filosof Denmark pada abad ke-19 melalui ayat yang membedakan langit dan bumi, dia mengatakan 3 qualitative difference.
Pertama, ada qualitative difference between God and man. Kedua, ada qualitative difference between heaven and earth. Ketiga, ada qualitative difference between time and eternity. Yang dalam kekekalan tidak gampang kita mengerti dan kita nilai. Di dalam keterbatasan lingkup waktu yang berada di semayam tertinggi Tuhan Allah, jangan kita mau coba mentafsirkannya dengan sembarangan otak kita yang terbatas, atau kita menolaknya, atau kita membataskannya. Itu semua tidak bisa, karena di situ ada qualitative difference. Demikian juga di tengah hidup kita yang sementara hanya berapa puluh tahun, ini berbeda sekali dengan kekekalan, yaitu yang tidak terbatas. Kekekalan waktu bukan sesuatu sambung terus menerus, persambungan, perpanjangan daripada waktu yang berada yang bisa dihitung. The measurable time. Bukan. Not the extension, unceasing extension of the measurable time. Ini bukan kekekalan. Kekekalan itu ada kekekalan. Demikian juga kalau kita melihat dan mengerti qualitative difference dengan kunci ini, maka kita tidak banyak menjepitkan diri dalam kesulitan-kesulitan di mana rasio kita tidak mengerti waktu kita baca Alkitab. Begitu banyak hal yang qualitative difference, begitu banyak hal yang transcendent, begitu banyak yang kita tidak bisa mengerti, begitu banyak hal yang kita harus mengaku kita terbatas. Saudara-saudara sekalian, abad ke-20 adalah abad di mana orang-orang sadar kita di dalam filsafat, di dalam kebudayaan, di dalam metodologi belajar, kita sudah salah dan sudah dipersalahkan oleh 300 tahun orang-orang yang menganggap diri pintar. Saudara-saudara, semenjak daripada zaman-zaman di mana tidak diterima lagi metafisika, tidak diterima lagi supranatural, maka zaman rasional, zaman modern, istilah zaman modern yang saya pakai khusus mulai dari tahun 1700 sampai tahun 1950. Ini ada 205 tahun di mana manusia merasa diri hebat, di mana manusia merasa diri begitu pintar. Maka saudara-saudara, ini adalah kira-kira 200-300 tahun yang disebut rasionalisasi, yang disebut antroposentris, yang disebut humanisme yang mutlak. Di dalam periode-periode saudara demikian, manusia memikir bahwa manusia sudah dewasa, maka tidak perlu Tuhan. Orang tua yang kuno itu harus dipensiunkan. Jangan lagi mengganggu hidup kita. Kita bisa membuat mesin, kita bisa menghitung segala sesuatu, kita bisa menegakkan ekonomi, kita bisa memakai daya manusia untuk membereskan segala sesuatu. Saudara-saudara, dan Tuhan sabar menunggu manusia mau apa. Kamu meninggalkan aku mau apa? Sampai kira-kira 30 tahun yang lalu, seorang teolog Katolik yang sangat mengerti kesulitan-kesulitan Katolik dan sangat mau memikirkan tentang kemungkinan yang disodorkan oleh Protestan, Hans Kung, dia memikirkan inilah zaman yang paling tepat untuk kita melihat bahwa segala sesuatu yang dicongkakkan, yang dibanggakan oleh manusia itu sangat terbatas, dan kita harus membuktikan kitab suci lebih tinggi daripada semua pikiran yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, di situ sekali lagi mempandingkan setir atau mengembalikan kepada kemuliaan Tuhan Allah. Sebenarnya sebelum Hans Kung 120 tahun, Søren Aby Kierkegaard daripada Denmark, dia sudah mengatakan abad ke-20 manusia menjadi mesin. Dan masyarakat yang menjadi mesin besar menjadikan manusia, setiap orang kehilangan sifat individunya. Dan manusia hanya menjadi satu skrup di dalam satu mesin yang terjebak di dalam satu sistem di mana tidak kebebasan sesungguhnya. Kierkegaard mengatakan, mari kita mementingkan diri, mementingkan kebebasan, mementingkan individu, dan jangan kita jerumus di dalam satu mesin di mana kita tidak ada lagi
kepribadian kita sendiri. Dan hal ini mengakibatkan dia disebut sebagai bapa eksistensialisme. Akibatnya mempengaruhi dua sayap, yang bertuhan dan yang tidak bertuhan. Yang bertuhan diwakili oleh orang-orang seperti Gabriel Marcel, Berdyaev dan yang lain-lain. Yang tidak bertuhan diwakili oleh Jean-Paul Sartre, Albert Camus dan orang-orang lain. Saudara-saudara, lalu di situ ada sesuatu kesimpulan di mana mengumpulkan eksistensialisme dan coba berrekonsiliasi dengan adanya Tuhan dan sebagainya. Di dalam Heidegger dan di dalam pikiran daripada Rudolf Bultmann sebagai teolog. Nah, saudara-saudara, kita melihat setelah beberapa ratus tahun kemudian, kita mengaku rasio tidak cukup, alam tidak cukup, natural law tidak cukup, segala eksperimentasi daripada keterbatasan manusia antroposentrik tidak cukup, humanisme tidak cukup. Maka mulai modern dibuang. Kita tidak mau disebut orang modern. Kita disebut orang yang sudah melewati zaman modern. Itu disebut sebagai post-modern, pasca modern. Nah, saudara-saudara, kalau kita masih merasa diri kita orang modern, kita ketinggalan. Karena istilah modern tidak menjamin engkau terus mengikuti zaman, terus melampaui zaman, terus mendahului zaman. Istilah modern hanya menjadi satu istilah di mana pernah terjadi semacam kesombongan manusia, menganggap diri lebih tinggi daripada Allah, lebih tinggi daripada segala spiritual, lebih tinggi daripada segala hukum yang sudah Tuhan tetapkan, di mana manusia tidak bisa melanggarnya. Saudara-saudara, maka kalau kita sekarang melihat Karl Marx, kita melihat teori-teori Darwin, melihat lagi teori-teori sosiologi daripada August Comte dan yang lain-lain, kita ketawa karena segala sesuatu yang mereka anggap benar sebenarnya terbukti bahwa itu sangat terbatas dan banyak hal yang tidak benar adanya. Saudara-saudara, manusia jangan sombong. Nah, di dalam Alkitab ini kita melihat Allah mengatakan jauh lebih tinggi, jauh lebih indah. Ini sekali lagi adalah sesuatu penegasan qualitative difference untuk menyatakan siapakah Yesus Kristus. Saudara-saudara, setiap orang yang menganggap diri sudah mengenali Yesus, sebenarnya masih jauh daripada apa yang seharusnya dia tahu. Barang siapa yang mengatakan dia sudah mengenali Yesus, dia masih jauh daripada apa yang seharusnya Tuhan mau memberitahu kepada dia. Nah, inilah sesuatu kelebihan daripada epistemologi orang Kristen. Yang disebut epistemologi adalah pengetahuan mengenai bagaimana kita mengetahui, pengetahuan mengenai keabsahan pengetahuan, pengetahuan mengenai kemungkinan pengetahuan, pengetahuan mengenai sifat pengetahuan, pengetahuan mengenai keterbatasan kepengetahuan, pengetahuan mengenai cara terbaik untuk membuktikan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang mutlak dan yang absah. Nah, saudara-saudara, maka epistemologi boleh langsung diterjemahkan menjadi ilmu pengetahuan tentang pengetahuan. Itu namanya epistemologi. Menjadi cabang kedua terbesar daripada seluruh studi filsafat. Saudara-saudara, mengenai pengetahuan, tahu atau tidak tahu, beberapa orang yang penting di dalam sejarah pernah mengatakan kalimat yang sangat bersifat representatif. Pertama dari Socrates, aku tidak tahu apa-apa kecuali satu hal saja yang aku tahu. Apa itu? Yang satu hal saja yang aku tahu. Satu-satu hal yang aku tahu, yaitu aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Nah, itu satu hal yang tahu. Nah, ini mulai dari filsafat kerendahan hati, baru betul-betul masuk ke bijaksana. Tapi dia telah mewakili engkau dan saya, menyatakan manusia terbatas. Tapi Konghucu di timur mengatakan kalimat yang mirip. Dia mengatakan kalau tahu itu tahu, kalau tidak tahu itu tidak tahu. Kalau tahu, jujurlah mengaku engkau tahu. Kalau tidak tahu, jujur mengaku engkau tidak tahu. Itulah namanya permulaan tahu. Zhi wei zhi, bu zhi wei bu zhi, shi zhi ye. Mau ikut saudara-saudara? Yang tahu itu tahu, yang tidak tahu itu tidak tahu. Nah, kalau engkau mengaku engkau tahu, betul-betul engkau tahu. Engkau kalau tidak tahu, ngakulah engkau betul-betul tidak tahu. Itu permulaan daripada tahu. Ini semua adalah orang besar mengenai epistemologi. Tetapi Alkitab mengatakan apa?
Alkitab mengatakan kalimat yang lain. Paulus mengatakan, barang siapa merasa diri dia tahu, menurut apa yang seharusnya dia tahu, dia masih belum tahu. Oh, di sini memberikan kepada kita sesuatu pengharapan menurut apa yang dia tahu, menurut apa yang dia bisa tahu, dia masih belum tahu. Berarti ada wahyu Tuhan yang tidak ada di dalam sistem daripada Socrates, tidak ada di dalam pemikiran daripada Konghucu. Itu merupakan sesuatu janji. If somebody thinks that he knows something according to what he should know, he still know nothing. Saudara-saudara, jadi di situ Tuhan mau memberikan semacam jaminan, memberikan wahyu supaya kita mengetahui. Itu sebab kalau kita memakai epistemologi dan sistem filsafat di seluruh dunia untuk menangani pengertian kita tentang Tuhan Yesus, maka saya selalu merasa kita sangat terbatas. Saudara-saudara, setiap minggu saya khotbah, dan minggu depan apa yang harus saya khotbahkan terus putar di dalam pikiran saya. Berpuluh-puluh jam terus putar apa yang harus saya sampaikan kepada zaman ini. Bukan hanya kepada grup ini saja, bukan kepada Granada, GRI. Apa yang harus saya beritahu kepada zamanku, menggugah pikiran orang, menggugah pemikir-pemikir yang memikir bahwa dirinya pemikir. Saudara-saudara, supaya mereka kembali kepada Tuhan, mentaklukkan rasio yang dicipta oleh Tuhan di bawah Tuhan Sang Pencipta rasio, dan berkata, aku tidak tahu, aku memerlukan pengetahuan yang kau janjikan. Di situ baru timbul kemajuan epistemologi rohani. Saudara-saudara, saya mengharapkan kita semua sama, mulai dari pendetamu sampai dirimu sendiri. Setiap minggu kita rendah hati, kita menanti, kita menunggu apa yang Tuhan mau kita tahu, apa yang mau Tuhan ajarkan kita, apa yang mau Tuhan buka pikiran kita, sehingga kita boleh taklukkan diri di bawah Dia dan berkata, di sini saya, garap saya, bentuk saya, wahyukan saya. Alangkah bahagianya jikalau seorang manusia seumur hidup terus menerus diberikan pencerahan, diberikan pengertian, dipertambahkan kesadaran dan pengetahuan tentang hal-hal rohani yang akan disahkan di dalam kekekalan, tidak pernah akan luntur, tidak pernah akan layu. Saudara-saudara, itu bahagia yang besar sekali. Saudara-saudara, di sini malaikat yang begitu tinggi yang dianggap oleh orang Israel adalah yang paling dekat dengan Allah, yang berkuasa paling besar selain Allah, yang mengabdi Allah dari tempat paling dekat di dalam taktanya. Saudara-saudara, malaikat yang dicipta sebagai pure spiritual being with the greatest power besides God himself, yang menjalankan kehendak dan perintah Allah yang begitu hampir tidak terbatas. Di sini di hadapan Tuhan memberikan wahyu. Yesus jauh lebih tinggi. Kalau demikian, Yesus yang kita terima, yang kita percaya, menurut apa yang engkau tahu, siapa sih? Engkau hanya tahu dia dari Bethlehem, dan engkau berhenti pengetahuan dia di Golgotha. Begitu. Jesus from Bethlehem to Calvary is only historical Jesus. Hanya Yesus yang pernah di dalam sejarah. Tapi Yesus yang kita tahu ada melebihi daripada malaikat, melebihi daripada semua spiritual being, melebihi daripada eksistensi di luar eksistensi Tuhan Allah yang Tuhan cipta. Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari malaikat. Saudara-saudara, seekor katak berkata kepada anak-anaknya, semua dengar saya ya, saya orang yang paling agung. Lalu anak-anak katak lihat mamanya begitu besar. Wih, hebat. Perutnya begitu gede, mama kepalanya begitu gede, kakinya begitu, kita kecil-kecil. Jadi mereka paling kagum yaitu katak itu. Saudara-saudara, mama itu pada satu hari katak itu, anak katak itu kecil loncat dari sumur keluar. Lalu dia loncat. Di sawah kelihatan satu sapi. Dia baru tahu mamanya tidak gede. Sapi itu bukan gede, kuat sekali. Sapi besar luar biasa. Dia kaget. Dia ketakutan kalau sapi itu datang. Bok. Dia langsung mati. Maka dia simpan di belakang pohon. Lihat sapi yang jalan-jalan. Wih, gagahnya.
Kalau dikatakan gede, ini baru gede. Kalau dikatakan gagah, ini baru gagah. Mama itu sebenarnya sombong. Pikir gede hanya karena perutnya lebih besar dari saya saja. Dan dia mikir-mikir, mulai terbuka pikirannya. Jauh lebih, sudah ngerti ya. Jauh lebih daripada mamaku. Nah saudara-saudara, banyak orang juga demikian. Mereka kira malaikat paling besar. Alkitab akan jauh lebih. Lalu dia pulang. Ma, saya tahu ada yang lebih besar. Saya paling besar. Enggak, Ma, saya lihat semacam yang 4 kaki yang gini. Bukan seperti kita begini. Dia tidak loncat, tapi dia jalan pelan-pelan, tapi stabil loh, Ma. Wih, dari kepalanya masih ada 2 tanduk yang besar. Wah, kakinya badan besar sekali. Mamanya bilang, sama saya besar mana? Ya maaf ya Ma ya, besar dia kok. Masa? Lalu mama mulai menghirup napas, bikin perut lebih besar. Sama gini, tetap besar dia, Ma. Mamanya tidak rela, bikin lagi besar. Besar mana? Tetap besar dia. Kau kurang ajar sama saya ya. Bukan kurang ajar, memang dia lebih besar, Ma. Coba tunggu lagi sebentar. Wah, dia lebih besar lagi. Besar mana? Masih besar dia. Meledak. Akhirnya mamanya pecah karena terlalu besar. Mati. Saudara-saudara, dia bagaimana bikin besar? Tetap besarnya kodok. Saudara-saudara, bagaimana besar? Tetap kodok. Kodok itu kodok, sapi itu sapi. Semua 1, 2, 3. Kodok itu kodok, sapi itu sapi. Qualitative difference. Nah sama. Dia meledak, dia pecah, dia sombong. Anak itu nangis, tapi dia tidak bisa membantah kenyataan bahwa sapi jauh lebih besar dari mama. Mama dia memang agung, tapi agung tidak berarti dia paling besar. Saudara-saudara, semua idola di hati kita. Memang banyak yang agung. Beethoven agung, tapi sakit sipilis. Tchaikovsky agung, tapi homoseks. Schumann agung, tapi bunuh diri. Schubert agung, tapi dia juga homoseks. Nah saudara-saudara, begitu banyak orang yang agung-agung tidak musikus yang dulu saya idolakan mereka, tapi akhirnya lenyap satu persatu. Idola turun. Paulus agung, Petrus agung, tetap manusia. Malaikat-malaikat agung, tetap ciptaan. Penghulu-penghulu malaikat luar biasa agung, mereka adalah yang terbatas. Maka di sini dikatakan Yesus jauh lebih tinggi daripada segala malaikat. Sesudah ini di dalam pasal ini penulis daripada Ibrani mengutip 7 bagian kitab suci di dalam perjanjian lama untuk menyatakan mengapa Kristus agung. Nah saudara-saudara, ini satu metode yang saya kaget luar biasa. Apa sebab? Karena mengapa begitu banyak orang Yahudi mereka baca perjanjian lama, mereka tidak menemukan. Jadi mengapa mereka baca, hafal, tapi akhirnya mereka tidak sadar, tidak mengetahui mengapakah penulis Ibrani waktu dia baca kitab suci perjanjian lama, dia akhirnya menemukan ini ayat. Ada 7 ayat yang bersangkut paut dengan kristologi yang tidak ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang menamakan diri ahli Taurat, ahli hukum, ahli kitab suci, ahli surat-surat Musa. Tapi mereka tidak tahu, tidak sadar. Di sini kita melihat bahwa banyak orang menganggap diri sudah mempunyai kitab suci, sudah membaca kitab suci, sudah menghafal kitab suci, sudah mengetahui kitab suci, tapi mereka tidak pernah mengerti sari-sari yang berada di dalamnya. Saudara-saudara, sama seperti banyak orang beragama yang bisa dilihat di Indonesia, mereka makin beragama, makin menjauhkan diri daripada pimpinan Tuhan. Makin beragama, makin menanam benci dan dendam lebih daripada mereka yang ateis. Makin beragama, makin tidak mungkin berdamai dengan siapapun di sekitar mereka. Makin beragama, makin berani membakar, memperkosa, menjelekkan atau merusak orang lain. Saudara-saudara, karena apa? Mereka telah mengganti Allah dengan huruf-huruf. Mereka telah mengganti makna rohani dengan syariat-syariat keagamaan yang mati. Mereka telah mengganti tugas kewajiban manusia di hadapan Tuhan dengan sesuatu jasa-jasa keagamaan mereka. Saudara-saudara, ini penulis Ibrani, dia mencuplik, dia melihat
dan dia menembus dan mengkristalisasi dan pengertian melampaui huruf-huruf yang dia baca dan menemukan satu kesimpulan yang dikoneksikan dengan Yesus Kristus. Berarti apa? Berarti dia telah menemukan kehendak Tuhan Allah di dalam ayat-ayat, di dalam kata-kata, di dalam huruf-huruf. Dan bahasa Tionghoa mengatakan "zili hang jian", berarti di dalam kata, di tengah-tengah garis dan garis ada makna tertentu yang lebih daripada ikatan harafiah. Saudara-saudara, orang yang hanya mati-mati membaca, memikir dan akhirnya menghafal akan huruf saja, mungkin dia menyimpang lebih daripada mereka yang belum pernah baca. Itulah sebab orang kadang-kadang yang baru Kristen, begitu baca kitab suci sebentar, sadarnya luar biasa. Tapi orang-orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun, makin baca Alkitab, makin khawatir, makin tidak beriman kepada Tuhan. Saya dah ngerti apa itu yang diajarkan, yang diterima itu menjadi apa di dalamnya. Saudara-saudara, penulis Ibrani mengatakan, siapakah di tengah-tengah malaikat yang pernah Tuhan Allah berkata kepada dia? Berarti dari mulut Allah yang tertinggi keluar kalimat, bukan saja menghidupkan, juga menjadikan manusia mengerti arti hidup. Saudara-saudara, manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti the word of God is the source of our living. The word of God calls us to live in accordance with His own will. Perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah sumber kuasa untuk menghidupkan, dan perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah sesuatu kekuatan yang menjadikan kita hidup sesuai dengan kehendak Dia yang memberikan hidup kepada kita. Tapi di sini ada kata-kata yang supaya hidup kita merenungkan tentang sumber hidup itu sendiri. Maka ini kata-kata yang lebih daripada kata-kata yang lain. Allah berkata untuk apa? Menyaksikan satu oknum. Nah, saudara-saudara, jangan engkau tidak perhatikan kalau orang penting mengenalkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Itu kalimat selalu harus engkau ingat. Nah, saudara-saudara, kalau orang biasa mengatakan engkau pintar ya, engkau sudahlah, itu orang yang ngomong tidak ada apa-apa. Tapi kalau orang penting yang mengatakan, itu jangan lupa. Jadi yang tinggi kalau mengatakan rekomendasi sesuatu harus engkau perhatikan. Kalau yang tinggi itu mengatakan jelek, nah itu engkau harus bertobat. Jangan marah. Kalau yang pendek, yang jelek mengatakan engkau hebat, jangan senang karena dia orang biasa kok. Nah, saudara-saudara, nah ini harus kita mengetahui penilaian. Ada orang yang kalau dipuji langsung senangnya seperti hatinya minum es krim. Saudara-saudara, siapa saya yang kalau puji dia senang? Sudah ada orang dia sudah senang sekali. Yang puji siapa? Jangan terlalu cepat senang. Yang maki atau yang menegur engkau siapa? Jangan terlalu cepat marah. Kalau yang menegur kamu ada orang berbobot, teguran itu adalah wakil Tuhan untuk mengkoreksi kamu. Saudara-saudara, tetapi yang tidak tahu apa-apa memuji engkau, itu adalah wakil setan untuk bikin engkau sombong. Kalau engkau mengerti aja dalil ini, engkau seumur hidup hindarkan banyak hal yang merintangi engkau maju. Justru kita tidak mau ditegur sehingga kita tidak bisa maju. Justru kita mau dipuji, akhirnya kita kesandung, kita tidak bisa maju lagi. Ini adalah wakil Tuhan dan wakil setan. Jadi saudara-saudara, kalau yang benci kita adalah setan, biar kita terus bekerja, karena kita bekerja dibenci setan, itu satu kesuksesan luar biasa. Tapi kalau kita kerja sesuatu dihina sama Tuhan, kita harus malu karena Tuhan tidak mau kita kerja itu. Kita harus berhenti. Nah, saudara-saudara, di sini penulis daripada Ibrani mau mengalihkan seluruh konsentrasi kita kepada mendengarkan kata Tuhan Allah tentang Yesus Kristus. Nah, kata Tuhan Allah tentang Yesus Kristus di dalam Alkitab mempunyai satu derajat yang tinggi sekali. Karena apa? Itu adalah kesaksian yang paling utama. Nah, kita membaca bersama-sama daripada 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah
tentang anaknya. Semua membaca bersama-sama. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudara-saudara, saya memberikan penterjemahan yang lebih jernih dan lebih singkat dan lebih gampang dimengerti dari penterjemahan bahasa Indonesia di dalam kitab suci yang kita pegang ini. Kita jikalau boleh menerima kesaksian yang berasal dari manusia, maka kita harus ketahui kesaksian Allah terlebih-lebih harus kita terima, karena kesaksian Allah lebih besar dari kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah adalah diberikan bagi anaknya yang tunggal itu. Dan saudara-saudara, kalau kita percaya manusia gampang, kenapa tidak percaya Tuhan? Seorang psikolog berkata kepada saya, banyak orang mempunyai kesalahan, khususnya istri-istri. Suara siapapun dengar, suara suaminya yang tidak dipercaya. Nah saudara-saudara, siapa punya kalimat pun diterima, cuma suara suaminya dia tidak terima. Nah ini kita mempunyai kelemahan. Suara manusia apa kita baca kita terima, cuma suara Tuhan kita tolak. Nah di sini Yohanes mengatakan bahwa kita kalau bisa menerima kesaksian dari manusia, jangan lupa kita harus lebih menerima kesaksian dari Tuhan Allah. Karena kesaksian Tuhan Allah lebih besar daripada kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah adalah untuk anaknya. Nah saudara-saudara, saya sendiri menganggap ini kunci. Ini satu ayat kunci untuk menjadi orang yang gentar di hadapan Tuhan untuk mengenal kristologi. Mengenal Kristus bukan daripada orang-orang seperti filosof, seperti komentar daripada dunia. Mengenal Yesus Kristus daripada apa yang Bapa katakan tentang anak. Itu penting sekali. Itu adalah master key. Itu adalah the only way to understand who Jesus is. Kita yang melihat Yesus daripada sejarah, daripada diri manusia, kita terbatas dalam subjektivitas yang dicipta, yang sangat limited. Tetapi yang memberikan kesaksian tentang Yesus dari Tuhan Allah yang berkata kepada kita, itulah wahyu kebenaran itu sendiri. Sehingga tidak ada bandingnya. Saudara-saudara sekalian, dan di sini dikatakan kalau kita boleh menerima kesaksian dari manusia, kita harus lebih menerima kesaksian daripada Allah yang lebih besar daripada kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah itu adalah untuk anaknya. Saudara-saudara, Allah bersaksi bagi anak, Allah bersaksi bagi anak, Allah bersaksi bagi anak. Ini kerap terus muncul secara tidak terlalu jelas di dalam perjanjian lama sampai menjadi jelas di dalam perjanjian baru. Itu disebut progressive revelation, wahyu yang bersifat memaju terus dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab perjanjian lama hampir tidak muncul istilah anak. Allah mempunyai anak. Sampai hari ini orang memegang prinsip Allah tidak mungkin diperanakan dan Allah juga tidak mungkin memperanakan. Itu tidak ada istilah anak yang boleh dipakai di dalam konsep pengertian tentang Allah. Allah yaitu Allah. Allah tidak ada bapa, Allah tidak ada anak, Allah tidak bergenetika, Allah tidak berhereditas, Allah tidak melahirkan, dan Allah tidak dilahirkan. Karena konsep itu sudah begitu kukuh di dalam pikiran orang-orang, maka mereka bagaimanapun tidak mau menerima Allah Tritunggal. Mereka tidak mau terima bahwa Yesus anak Allah. Mereka tidak mau terima Allah melahirkan anak. Saudara-saudara, namun demikian, apakah benar yang perjanjian lama tidak ada konsep tentang Allah? Saudara, kalau melihat di dalam Alkitab bahwa Allah sendiri mengatakan, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Itu muncul paling sedikit 2-3 kali. Saudara-saudara, bukan saja demikian, di dalam Alkitab mengatakan bahwa aku hari ini melahirkan engkau. Engkau adalah anakku. Itu muncul 1 kali perjanjian lama. Lalu ayat yang sama dikutip di perjanjian baru menjadi pentafsiran 2 tempat lagi yang muncul di perjanjian baru. Bukan saja demikian, di dalam Amsal Sulaiman ada 1 kalimat yang sangat memberikan satu penyentuhan iluminasi kepada kita, yaitu yang menciptakan ini, dia adalah Allah. Tahukah engkau nama dia? Lalu disambung, dan tahukah engkau nama anaknya? Nah, ini berarti di dalam perjanjian lama sudah tersimpan konsep Allah, anak, Allah, anak, Allah, anak. Bukan hanya 1 kali. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal Sulaiman
dengan jelas pada pasal ke-30 dia menyebut tentang Allah dan siapa anaknya. Tahukah engkau? Nah saudara-saudara, konsep yang lain yang pernah kita singgung yaitu yang disebut anak-anak Allah, the children of God, the sons of God. Di dalam perjanjian lama istilah the children of God dipakai untuk mengindikasikan malaikat-malaikat. Nah saudara-saudara, itu adalah berbentuk majemuk, berbentuk plural. The children, not one, tapi the children. The children berarti anak banyak. Tapi saudara-saudara, yang dikatakan di sini adalah the singular, the only, the Son of God, bukan sons, the Son of God. You are my son. Today I beget you. Today I give birth to you. You are my son. Nah saudara-saudara, saya mau menyebut di sini tentang Allah berkata bersaksi tentang Yesus Kristus dengan kalimat today I give birth to you and you are my son. Engkaulah anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Ini dari mana? Dari Mazmur pasal kedua. Mari kita membaca bersama-sama. Ini berasal daripada Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah inilah tempat asalnya. Inilah ayat asalnya di seluruh kitab suci, mengatakan tentang Allah memperanakan anaknya yang tunggal dan menyebut dia anaknya hari ini. Nah saudara-saudara, sekarang kita sudah mengetahui Ibrani pasal 1 ayat 5 dan 6 itu adalah dikutip daripada Mazmur pasal 2 ayat ke-7 dan juga dari 2 Samuel pasal ke-7 ayat ke-14. Nah saudara-saudara, sekarang kita perhatikan di sini dulu. Pada waktu ini mengatakan, aku akan berkata tentang kesaksian Allah kepadaku. Lalu dia berkata bahwa ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Di dalam ayat ke-7 ini ada dua ku. Satu ku, ada ku yang menyatakan dia pernah menerima kesaksian daripada ku yang adalah bapaknya. Nah saudara-saudara, perhatikan ini satu-satunya agama dan satu-satunya kebudayaan di seluruh sejarah manusia yang the first person declaration of God himself as the revealed revelation to man. Saudara-saudara, waktu Musa menanya kepada Yehova, dia memanggil, "Hei Musa, copot sepatumu, karena engkau berdiri di tempat yang suci." Lalu suara daripada semak duri itu berkata, "Aku akan mengirim engkau untuk pergi mengeluarkan seluruh umatku dari cengkraman tangan daripada Firaun, lalu membawa mereka keluar dari Mesir." Oh, ini tidak gampang. Saudara-saudara, menghadapi Firaun ini bukan gampang. Dua hal. Pertama, saya adalah orang Israel, dia adalah orang Mesir. Kedua, saya pernah membunuh Mesir. Saya menjadi sesuatu kebencian di mata dia. Saya bagaimana bisa datang ke dalam istana lalu minta kepada musuhku memperbolehkan semua budak dikeluar dari dia. Dia tidak berani. Tetapi Musa pada waktu itu tidak lupa. Dia menanya satu hal. Tuhan, engkau mengutus aku. Saya tanya, siapa engkau? Siapa namamu? Karena pada waktu itu setiap suku mempunyai dewa sendiri. Setiap bangsa mempunyai Allah sendiri. Jadi semua mengatakan Allahku ini, Allahku itu, Allahku ini. Ada orang percaya kepada Dagon, ada orang percaya kepada Baal, ada orang percaya kepada itu dewa-dewa daripada Kanaan, ada orang dewa percaya kepada Istorak dan yang lain. Nah saudara-saudara, maka Musa tanya, "You are sending me, I ask you, what is your name?" Supaya orang Israel akan mengetahui yang utus aku adalah Allah yang mana. Nah saudara-saudara, untuk membedakan Allah-Allah lain dengan Allah yang sejati, maka Alkitab memakai satu nama,
Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Allah Abraham kualitatif berbeda dengan Allah lain. Kalau orang lain menyembah Allah, ada patungnya, ada berhalanya. Abraham tidak. Abraham berdoa kepada Tuhan tanpa melewati satu patung bersifat materialistis, tanpa melewati sesuatu yang dibikin oleh manusia. Dia langsung datang kepada Tuhan. Maka Tuhan yang Abraham percaya adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan yang Abraham percaya adalah Tuhan yang bukan buat tangan daripada manusia. Tuhan yang Abraham percaya adalah Tuhan yang hidup dan yang sejati. Allah yang dipercaya oleh Abraham adalah Allah tertinggi dan yang esa. Nah, ini semua adalah sifat-sifat yang tidak dikenal oleh agama-agama pada waktu itu. Mereka mempunyai kepercayaan, ya beli satu patung taruh di rumah lalu menyembah dia. Inilah Allahku, inilah dewaku, ini yang memelihara aku, ini yang membuat satu perlindungan kepada aku. Pada waktu di dalam peperangan aku diberikan keamanan oleh dewa ini. Mereka percaya kepada dewa begini. Tapi Abraham mengatakan, tidak. Allah tidak kelihatan. Allah bukan idola. Allah bukan patung. Allah bukan berhala. Allah bukan materi. Allah tidak dibikin oleh manusia. Allah di surga. Allah itu esa. Allah itu tidak kelihatan. Allah itu kekal. Allah di tempat yang maha tinggi. Maka membedakan Allah yang sejati dari Allah-Allah yang palsu ada God of Abraham, Isaac, and Jacob. Saudara-saudara, kedua, Allah Abraham adalah Allah yang bukan menuntut kelakuan baik. Allah Abraham bukan menuntut makanan dari manusia. Allah Abraham adalah yang menuntut manusia bereaksi kepada dia dengan iman. Man is what he reacts before God. Only by faith Abraham was justified. Hanya melalui iman Abraham diperkenan, Abraham dikuduskan, Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, maka orang Israel mengatakan saya keturunan Abraham, Abraham itu bapakku. Yesus bilang tidak, Abraham bukan bapamu. Loh, memang kita menjalankan Taurat. Paulus bilang tidak. Waktu Abraham diperkenan Allah, belum ada Taurat. Bahkan belum ada Taurat. Di belumnya Musa diberi Taurat 430 tahun. Ini bikin kaget semua. Karena God of Abraham itu the true God. And he demands the reaction from man to him by faith, not by deeds, not by obeying commandments. Jadi ini menjadikan seluruh agama Yahudi itu kolaps. Kita menjalankan Musa punya Taurat, kita mengadakan 10 hukum, kita menjadi orang taat. Itu tidak ada. Karena apa? Sebelum Taurat diberikan 430 tahun, Abraham sudah percaya kepada Allah dan Allah berkenan kepada dia di luar Taurat. Ini semua loncat dari sistem yang manusia mati-matian pegang. Kalau darah ini tidak ada bisa selamatkan. Kalau darah ini tidak diperkenan, semua loncat. Nah, saudara-saudara, dan sekarang Musa yang akhirnya akan diberi Taurat, dia sendiri tanya, who are you? What is your name? When Israeli people ask me, who sent you? Which God sent you to deliver us from the land of Egypt? How can I answer them? Lalu di situ Allah mengatakan apa? Mau tanya nama saya? I am that I am. Saudara-saudara, ini tidak pernah muncul di Socrates, di Konghucu, di Tagore, di itu Immanuel Kant, di Hegel, di Fichte, di Schelling, di Heidegger, di siapa saja. Tidak pernah. I am that I am. Nah, saudara mungkin tidak sadar. Itulah kalimat terbesar tentang Tuhan. Kalimat terbesar yang menjadikan kebudayaan Yahudi melampaui semua pengertian tentang Tuhan Allah. Dia bukan mengatakan aku adalah Allahnya Abraham. Aku adalah Allah Ishak dan Yakub. Itu mereka tahu. Karena mereka mempunyai nenek moyang beriman yang begitu hebat. Tapi Allah mengatakan, aku adalah yang ada pada diri untuk selama-lamanya. Nah, di sini memakai istilah am, I am. Dan 2 kali am. I am who I am. I am that I am. Berarti he is in the ever presence which transcends the procedure of time. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Kalau engkau tidak belajar filsafat, tidak belajar banyak pikiran-pikiran yang tertinggi yang pernah muncul dari manusia lalu dibandingkan lagi, engkau tidak sadar berapa agung Alkitab ini.
Saudara-saudara, karena I was a boy, I am a man, I will die after. Berarti I was, I am, I will, I am in the process. Saya sekarang sedang berada dalam proses waktu. Tapi yang mana I am who I am, tidak mau dalam proses. Karena apa? He transcends time. Allah lebih tinggi daripada proses waktu. Allah lebih tinggi daripada seluruh sejarah. Itu baru Allah yang kekal. Nah saudara-saudara, waktu Allah mana I am, Yesus ke dunia cuma mengatakan I am. Karena memang dia Allah. Dia jauh lebih tinggi dari segala malaikat. Karena dia memang Allah. Saudara-saudara, jikalau Yesus bukan Allah, dia tidak berhak mengatakan I am the way, I am the life, I am the truth. Yesus tidak berhak mengatakan I am the gate. Yesus tidak berhak mengatakan I am the true wine. Saudara-saudara, pada waktu orang Yahudi mendengar keluar dari mulut Yesus I am, mereka tahu cilaka. Ini orang berdaging berani mengatakan dia Allah. Oke, mari kita lempar batu biar dia mati. Karena engkau bermateri. Allah tidak bermateri. Tapi justru itulah rahasia ibadat yang dikatakan oleh Paulus dalam buku Timotius. How great is the mystery of our devotion. Saudara-saudara, inilah satu rahasia ibadat yang besar di dalam iman kita, yaitu Allah menjadi manusia. Allah menambahkan diri di dalam materi. Saudara-saudara, dan Yesus rela diuji karena dia tahu apa yang menjadi sesuatu perwujudan di dalam seluruh hidup dia adalah perwujudan klimaks daripada wahyu Allah kepada umat manusia. Maka dia berani mengatakan, apa yang kau lihat tentang saya, kau bukan lihat saya, kau lihat Allah yang mengutus aku. Engkau percaya saya, bukan percaya kepada saya, percaya kepada Allah yang mengutus aku. Nah di sini penulis Ibrani mengatakan kepada siapa? Malaikat-malaikat begitu banyak, mana di antara mereka yang bisa menerima kalimat? Dan Tuhan Allah mengatakan, engkaulah anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Nah saudara-saudara, istilah hari ini bukan 24 jam dari salah satu periode waktu di dalam rotasi daripada matahari solar system. Tidak. Yang disebut hari ini berarti menurut seorang teolog berkata, dia ada eternal generation, dilahirkan di dalam kekekalan. Nah saudara-saudara, kalau engkau sekarang mempunyai satu gambaran itu matahari terbit. Lalu di bawahnya engkau tulis supaya anak sekolah mengerti. Engkau mengerti sun rises from east. Engkau tulis dengan bahasa Inggris present tense. Matahari terbit dari timur. Nah, di dalam lukisan itu ada gunung yang bentuknya gunung Semeru. Jadi gunung Semeru itu di timur. Lalu matahari terbit. Maka penjelasannya adalah the sun rises from east. Sudah perhatikan. Padahal foto itu diambil 3 tahun yang lalu. Ngerti maksud saya? Foto itu diambil 3 tahun yang lalu. Jadi foto itu adalah sun raised, bukan rises. Sudah lewat dari hari foto itu diambil sampai sekarang. Matahari keluar dari timur dengan ada latar belakang di depannya itu adalah Gunung Semeru. Itu sudah lebih 1000 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lewat. Tapi engkau tidak boleh mengatakan the sun raised up from the east. Tidak. Engkau hanya mengatakan the sun rises from east. Karena apa? Karena ini bukan satu tindakan yang berlalu, tapi tindakan yang berlangsung terus menerus, tidak habis-habis. Mengerti maksud saya? Jadi di sini tidak pakai yang dulu, tidak pakai yang akan datang, pakai sekarang. Ini namanya apa? Namanya kekekalan yang sekarang. Kekekalan yang abadi. Kekekalan yang sedang seperti apa yang kita lihat sekarang. Nah di sini Alkitab mengatakan, you are my son. I beget you today. Berarti apa? Itu kekekalan. Di hadapan Tuhan ada kekekalan enggak? Ada. Di hadapan Tuhan ada lalu enggak? Tidak ada.
Di hadapan Tuhan ada yang akan datang? Tidak ada. Sama seperti yang pernah saya katakan di sini. Kalau saya naik kapal terbang dari Semarang ke Singapura, tengah-tengah perjalanan itu lewat Jakarta. Lalu pilot mengatakan, saudara-saudara sekapal terbang, Semarang sudah lewat, Singapura belum datang. Sekarang kita sedang di atas Jakarta. Engkau lihat ke bawah. Oh itu Ancol itu. Horizon itu. Ini. Engkau ini highlight di situ. Nah, engkau di atas kapal lihat ke bawah. Lalu engkau bilang, iya ya. Lalu pilot mengatakan, sebentar lagi Jakarta akan lewat. Nah, jadi Semarang sudah lewat. Singapura belum tiba. Sedang di atas Jakarta. Ya, Semarang sudah lewat. Engkau ngerti? Oh, aku ngerti. Semarang sudah lewat. Betul, yang dia katakan betul. Tapi orang Semarang mau nak terima ini. Semarang sudah lewat. Gila lu. Semarang itu Semarang apa bisa lewat? Lalu orang Singapura belum datang. Singapura sudah merdeka berapa lama kok belum datang? Ngomong apa kamu? Nah, di sini kayak kamu melihat satu relativitas. Di mana yang berada di proses selalu memerlukan pengertian sudah, sedang, belum. Tapi yang tidak berada di proses sama sekali tidak perlu. Sudah tanggap? Orang di Singapura mengatakan, dengar siaran, Singapura itu akan datang. Sekarang belum datang. Apa sih? Singapura itu akan datang. Sekarang belum datang. Singapura sejak zaman refleks sudah ada. Singapura yang tidak ada singa. Itulah ya. Nah, ini sudah ada. Dan sekarang engkau bilang Singapura belum tiba. Omong kosong. Tidak ngerti apa-apa. Berani menghina Singapura belum tiba. Bukan saudara sudah tiba di dalam sejarah. Sudah mencapai kesuksesan luar biasa. Pernah menghasilkan seorang yang sangat hebat namanya Lee Kuan Yew. Begitu ya. Kita sudah mempunyai keberhasilan besar. Mana belum datang? Singapura belum datang. Dan itu Semarang sudah lewat. Itu kalimat yang tidak berarti sama sekali bagi kota Semarang, bagi Singapura. Tetapi sangat berarti bagi orang dalam proses. Nah, sekarang mau kita mengenal kristologi, kita mengenal dari apa? Kita mengenal Yesus dulu pernah lahir. Yesus besok akan menjadi tua. Besok kita di surga melihat dia itu sudah ribuan tahun, jenggotnya panjang 3 meter, begitu? Tidak. Jadi Yesus tidak di dalam proses. Dia cuma pernah dalam proses muncul sebentar di dalam sejarah. Maka di dalam kekekalan Yesus adalah anak Allah. Di mana Allah mengatakan, You are my son. Today I give birth to you. Ini berarti dua makna yang dalam. Pertama, di sini ada sifat daripada hidup Allah. Adalah sifat kekekalan yang mempunyai substansi sifat hidup yang begitu besar adanya. Saudara-saudara. Jadi dia dari quality. The quality of life. The essence of life. The substance of life of God. Allah mempunyai substansi hidup yang di dalam kekekalan adalah hidup yang berlimpah-limpah. Sehingga ada I beget you today. Kedua, Allah adalah sumber pemberi hidup daripada yang lain-lain. Sehingga bagi diri Allah ada hidup yang menjadi hidup di dalam hidup. Yang hari ini aku melahirkan engkau sebagai sesuatu tindakan kekekalan di mana Kristus adalah bersubstansi sama dengan Tuhan Allah. Kedua, terhadap dunia yang dicipta, Allah adalah pemberi hidup. Sehingga dia sanggup menciptakan hidup di dalam dunia yang materi ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat secara fisika dan secara ilmu pengetahuan, manusia begitu sulit, tapi mereka terjebak di dalam sesuatu konflik, yaitu hidup dari mana. Kalau engkau tidak percaya ada Allah, maka engkau harus menjelaskan hidup dari mana. Kalau engkau tidak percaya ada Sang Pencipta, engkau harus menjelaskan yang hidup yang begitu rumit itu siapa yang rancang. Saudara-saudara, kalau engkau mau memperhatikan daripada dunia manusia saja, maka manusia mempunyai begitu banyak pair daripada kromosom 26
pasang kromosom. Baru 4 hari yang lalu ditemukan kromosom pasangan yang ke-22 mempunyai kode-kode istimewa yang menentukan hereditas dan genetika daripada perkembangan umat manusia. Itu semua bukan dibikin oleh manusia. Itu semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga manusia tak mungkin melahirkan akan orang utan. Orang utan tidak mungkin melahirkan akan monyet. Monyet tidak mungkin melahirkan ayam. Ayam tidak mungkin melahirkan kuda. Karena Allah telah telah membungkus semua rahasia di kromosom. Di mana semua orang tidak mungkin merubahnya. Saudara-saudara, itu yang bikin fatalnya evolusi. Karena itu tidak mungkin. Allah yang telah menetapkan semua. Bukan saja demikian, saudara-saudara, kita melihat hal yang seperti tidak bisa terjadi justru terjadi. Yang tidak bisa terjadi. Yang gampang terjadi tidak terjadi. Menurut ukuran dari kromosom, saudara-saudara, maka gorila yang hitam lebih jauh dari manusia. Tetapi orang utan yang kuning lebih dekat dengan kromosom manusia. Tapi sebenarnya di dalam hereditas sama sekali terbalik. Yang dekat itu jauh, yang jauh itu dekat. Waktu saya umur 18, saya mengatakan kebenaran Tuhan pasti mengalahkan. Sekarang tidak benar. Lalu saya menulis 9 halaman. Di dalamnya saya menulis sesuatu. Sudah tulis selesai, saya dipanggil oleh guru. Engkau anti komunis, anti ilmu, anti kemajuan manusia. Mau tetap percaya sama Yesus? Mau menjadi orang yang masih beragama? Saya, kenapa tidak boleh? Saya masih umur 18. Lalu sekarang jawab. Menurut kamu, manusia boleh makan susunya sapi dan tidak bisa makan susunya itu monyet. Maka bukan dari monyet. Begitu kan? Saya bilang iya. Kalau memang monyet itu dekat dengan manusia, mengapa susu monyet tidak bisa untuk memelihara bayi kita? Tapi sapi yang jauh. Dia bilang, kalau begini, engkau percaya manusia dari sapi? Guru itu, wow, pintar sekali. Tapi saya juga tak terlalu bodoh lah, gitu ya. Dia bilang, kamu bilang manusia boleh makan susunya sapi, tidak boleh makan susunya monyet, maka engkau tidak percaya manusia dari monyet. Saya bilang, iya. Kalau begini, maka engkau percaya manusia dari sapi? Saya bilang, juga enggak. Kenapa? Jelaskan. Wah, itu sekolah komunis loh. Sekolah ateis loh. Saya bisa matiin loh di situ. Tapi saya orang Kristen harus bertanggung jawab. Umur 18, belajar, tak takut sama siapa, tapi sopan, saudara-saudara. Saya bilang, menurut orang evolusi, sapi sama manusia itu family jauh. Monyet sama manusia sepupu dekat. Sekarang saya tanya, kenapa yang dekat tidak bisa minum susunya? Yang jauh gak boleh? Bukan saya yang jawab, silakan guru yang jawab. Sampai sekarang belum jawab dia. Saudara-saudara, nah ini bukan main-main. Allah telah menetapkan kromosom dengan kode. Bukan Bible code, saudara-saudara. Kode misterius yang Tuhan bikin dalam kromosom. Itu bukan main, saudara-saudara. Kira-kira belasan tahun yang lalu seorang profesor dari Yale University, dia menemukan RNA, DNA manusia kalau digabungkan itu pakai uang berapa puluh bilion Amerika. Untuk membuat satu orang bisa bergerak pun tidak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa. Saudara-saudara, Allah bersubstansi hidup. Allah berahasia hidup. Allah bersumber hidup. Dan hidup yang paling ajaib adalah hidup di dalam Allah Tritunggal. You are my son. Today I give birth to you. Saudara-saudara, sekali lagi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi. Yang satunya dilahirkan, yang satunya keluar dari. Ini doktrin, saudara-saudara. Begotten from and proceeds from. Kedua ini menjadi 2 tipe. Satu adalah di dalam hidup punya hidup, dan satu hidup mengeluarkan sesuatu kuasa dan pribadi hidup. Yang ketiga ini saling mengasihi, menjamin Allah itu sejati. Mengapa mengatakan kalimat ini? Kalau Allah itu hanya Esa, maka dia kekal dan dia adalah kasih. Tak mungkin. Karena kasih memerlukan objek. Kalau Allah itu kekal dan dia adalah kasih. Kasih Allah itu kasih kekal. Kekekalan Allah, kekekalan yang kekal. Lalu sebelum dia ciptakan segala sesuatu, Allah kalau itu kasih di dalam kekekalan,
Dia kasih siapa? Dari yang diciptakan. Seperti apa yang dipercaya orang, Allah itu sendiri. Lalu dia mengasihi siapa? Tidak ada. Karena dari yang diciptakan. Sebelum dia cipta segala sesuatu, bagaimana? Tapi bagi orang Kristen, no problem. Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Allah Anak mengasihi Allah Bapa. Jadi itu the community is possible. Relativity is possible. And love one another is possible. Only simply because God is the source of life with the substance and the giver of the life in himself. Triune. Dia adalah Allah Tritunggal. Maka saling mengasihi dia ketiga oknum itu boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi dorongan, menjadi sampel kita bagaimana berkomunitas. Itu sebab tak ada agama lain yang mengerti saling mengasihi seperti orang Kristen. Karena kita mempunyai Allah Tritunggal yang di dalam kita mengatakan, hari ini aku melahirkan engkau, maka engkau adalah anakku. Kita akan meneruskan akan doktrin yang begitu penting, yang tidak gampang dimengerti, tapi ini sangat vital dan sangat perlu bagi pertumbuhan pengertian kita di dalam iman kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di tengah segala sesuatu yang kami kurang mengerti, Tuhan tetap mewahyukan kebenaran. Di tengah-tengah keagamaan kami yang sangat rapuh, kami memerlukan Tuhan sendiri meneguhkan kami dengan kebenaran yang diwahyukan. Ajarkan kami supaya kami menjadi orang yang rendah hati dan mengaku diri tidak tahu apa-apa. Karena jikalau kami rasa diri kami sudah tahu menurut apa yang kami harus dan boleh tahu, kami masih belum tahu. Tuhan ampuni kami, berkati kami. Berkati gereja ini, berkati setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh dimengertikan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Amin.